Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ada tuh topik yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu tentang fungsi dasar manajemen. Selanjutnya saya langsung saja serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan sedikit pengetahuan saya. Fungsi dasar manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Apa planning itu? Jadi planning adalah penentuan kegiatan-kegiatan sebelum dilakukan yang meliputi 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua adalah when, kapan kegiatan tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah where, di mana kegiatan tersebut dilakukan. Dan why, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Dan juga who, siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana perencanaan kegiatan tersebut yang akan dilakukan. Pada dasarnya planning adalah menentukan sebuah tujuan. Apa sih tujuannya gitu? Jadi sebisa mungkin kita bisa berambisi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah memilih cara yang terbaik, seperti strateginya apa, metodenya apa, sistemnya bagaimana, dan seterusnya. Dan fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah menentukan atau mengelompokkan orang, alat, tugas, dan juga tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang bisa digerakkan sebagai satu kesatuan yang bisa mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Jadi dalam pengorganisasian kita itu memilih atau membagi tugas seperti ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan seterusnya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya akan melanjutkan paparan tentang fungsi manajemen yang ketiga dan keempat, yaitu penggerakan atau pelaksanaan. Penggerakan atau pelaksanaan yaitu tindakan-tindakan manajer yang meliputi memotivasi, memimpin, mengayomi bawahan, dan komunikasi untuk membuat para karyawan mau melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan sukarela dan kerjasama yang baik. Pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak mencakup aspek abstrak proses manajemen, maka kegiatan penggerakan atau pelaksanaan berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, perusahaan, atau organisasi lainnya. Oleh karenanya dalam penggerakan lebih banyak memerlukan pendekatan seni. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan manajer untuk mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berusaha menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Fungsi pengawasan meliputi 4 hal. Yang pertama, menetapkan standar prestasi, dan yang kedua, mengukur prestasi kerja yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, membandingkan prestasi kerja, dan yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dari standar prestasi yang ditetapkan. Terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 telah memaparkan topik pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Mengapa fungsi pengawasan sangat penting dalam organisasi perusahaan? Ya, bisa langsung dijawab kepada pemateri. Baiklah, saya akan jawab. Terima kasih kepada penanya. Mengapa fungsi pengawasan sangat penting dalam organisasi perusahaan? Karena fungsi pengawasan berguna untuk memastikan bahwa aktivitas yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan standar organisasi perusahaan.
Saya juga sudah sedikit menyinggung tentang fungsi pengawasan yang meliputi 4 hal. Yang pertama, menetapkan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja yang telah dicapai. Dan yang ketiga, membandingkan prestasi kerja. Serta yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab. Selanjutnya ada yang teman-teman ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Oke, silakan. apa saja hal yang dilakukan dalam pengorganisasian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Apa saja yang harus dilakukan dalam pengorganisasian? Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya dalam pengorganisasian kita itu menentukan kebutuhan atau sumber daya apa saja yang dibutuhkan itu. Memilih ketua, memilih sekretaris, agar bisa membagi-bagi tugasnya. Seperti kata pepatah, kalau berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Jadi fungsinya itu untuk membuat seluruh pekerjaan itu lebih ringan. Oke, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya ada lagi teman-teman? Silakan bertanya. Oke, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Nah, tadi pemateri pertama menjelaskan tentang organisasi, yang mana definisi organisasi itu suatu proses menetapkan dan mengelompokkan orang yang pemateri. Yang ingin ditanyakan adalah mengapa pengorganisasian itu dipandang sebagai proses? Jelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kenapa pengorganisasian itu dipandang sebagai proses? Karena dari banyaknya fungsi, dari 4 fungsi manajemen, yang paling panjang prosesnya menurut saya adalah di pengorganisasian. Karena di situ kita harus kan memilih yang namanya ketua, sekretaris, dan seterusnya. Jadi kan divisi-divisi tersebut dalam melakukan pekerjaan itu kan butuh proses, nggak harus selesai di hari-hari itu saja. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Dan barangkali dari teman-teman yang ingin menambahi jawaban dari pemateri, silahkan. Baiklah, saya di sini akan sedikit menambah jawaban dari pertanyaan saudara Mbak Ana, yang mana di sini tentang pengawasan. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak dalam semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambah jawaban? Saya akan menambahi dari Mbak Ica. Benar yang dikatakan pemateri bahwa dalam pengorganisasian kita membagi-bagi tugas dan kita juga memilih apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan tersebut. Terima kasih. Lagi Mas Arief? Ya, saya ingin menambahi jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Urfa. Mengapa organisasi itu dipunyai sebagai proses? Nah, organisasi tersebut adalah suatu tempat atau suatu wadah di mana suatu kelompok itu bisa bertukar pikiran dan mengemukakan sebuah ide-ide untuk mencapai suatu tujuan. Dari ide tersebut, kita mengaplikasikan apa yang dibahas itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari pengaplikasian tersebut itu bisa dipandang sebagai proses. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah mepet, ya, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan topik di acara diskusi santai pada
pagi hari ini, dan terima kasih buat teman-teman juga yang telah hadir di acara diskusi kali ini. Baiklah, cukup sekian diskusi kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi